Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syafar Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum Cisco Packet Tracer mengenai subnetting. Jadi, untuk pengertian dari subnetting sendiri adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Nah, subnetting ini hanya dapat dilaksanakan pada IP address kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Nah, dengan subnetting itu memungkinkan kita menciptakan beberapa network tambahan, tetapi dapat mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Nah, prinsip dari subnetting ini adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat subnet ID. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam praktikumnya. Jadi untuk pada praktikum kali ini kita akan mencoba 3 skenario. Skenario yang pertama yaitu kedua PC sama-sama memiliki default gateway. Jadi kita lihat di sini selain ada IP address, subnet mask juga ada default gateway. Nah, untuk untuk skenario pertama, kedua PC itu memiliki default gateway. Kemudian untuk skenario kedua, PC penerimanya tidak memiliki default gateway. Kemudian untuk skenario ketiga yaitu kedua buah PC tidak memiliki default gateway. Nah, setelah penjelasan dari saya, kita akan melihat terlebih dahulu nih IP address yang digunakan apa saja. Yang pertama ada PC 1 menggunakan 192.168.1.1. Kemudian untuk PC 2 menggunakan 192.168.1.2. Kemudian untuk PC 3 menggunakan 192.168.1.3. Nah, kemudian jika kita perhatikan sekali lagi pada subnet mask ini juga tidak menggunakan subnet mask yang default ya, yang 255.255.255.0, tapi menggunakan subnet mask 255.255.255.192. Nah, kemudian untuk PC 4 karena udah beda network maka akan sedikit berbeda pada default gateway-nya dan juga IP address-nya. Jika kita lihat ke sini, IP address-nya ini 192.168.1.65. Nah, kenapa 65? Karena ini tuh seperti dibagi menjadi beberapa bagian ya untuk networknya. Jadi tidak menggunakan standar dari kelas C. Nah, untuk bagian yang lab 1 tadi yang ada di switch pertama itu range-nya itu antara 0 sampai 63. Jadi yang bisa digunakan antara 0 sampai 63. Tapi yang dapat kita gunakan sebagai IP address hanyalah mulai dari 1 sampai 62 saja. Jika kita ingat-ingat lagi untuk yang tadi yang ada di lab 1 atau switch yang pertama itu PC-nya menggunakan default gateway 192.168.1.62. Nah, untuk yang ada di switch kedua ini menggunakan default gateway-nya 192.168.1.126 karena range-nya antara 64 sampai 127. Dan yang dapat kita gunakan sebagai IP address hanyalah 65 sampai 126. Nah, yang 126 dan juga 62 ini untuk apa? Nah, itu nanti untuk digunakan pada router ya. Kemudian untuk PC 5, nah untuk PC 5 ini kita hanya melakukan setting untuk IP address-nya saja menggunakan belakangnya 66. Default gateway-nya kita biarkan kosong. Sedangkan untuk yang PC ke berapa ini? Ke-6 kita hanya menggunakan IP address-nya sudah hilang ya. Mari kita lihat IP address yang lainnya agar tidak berbeda ya. 192.168
Baik, kita akan coba langsung buat saja karena sepertinya saya salah ketik tadi. 198.1.67 ya. Tadi kan 65, 66, dan selanjutnya 67. Kemudian untuk subnet masknya kita ubah jadi 192. Default gateway-nya tidak perlu kita setting ya untuk yang PC ke-6 ini. Kita akan cek sekali lagi. Ya, sepertinya sudah sama networknya. Oke, kita akan langsung coba ke simulation. Pada simulation ini, kita akan coba show all tenant. Kemudian untuk kita edit filternya, kita pilih yang ICMP saja. Dan kita tutup. Kita akan coba skenario yang pertama tadi. Dari PC 1 ke PC 4. Baik, akan kita coba next saja. Oh iya, sebelum itu saya akan menjelaskan yang bagian routernya terlebih dahulu saja ya. Nah, di bagian router ini kita ada yang tadi ya, IP address tadi masing-masing switch atau dari masing-masing lab ya, lebih tepatnya. Jadi ini menggunakan belakangnya 62, subnet masknya kita samakan. Kemudian untuk pas Ethernet yang 1/0 ini menggunakan 126 seperti yang digunakan pada default gateway yang ada di lab 2. Oke, langsung saja mungkin kita akan lanjut ke simulationnya. Dari PC 1 akan naik ke switch yang ada di lab 1, kemudian akan naik lagi ke router. Nah, ini ada error nih. Kenapa itu errornya? Bentar ya, kita akan coba lihat sama-sama alasan dari errornya. Ini sudah auto ya. Ya, sepertinya ini hanya ada bug saja. Mungkin bekas dari perubahan-perubahan yang telah dilakukan sebelumnya. Kita akan coba untuk kembali ke real time terlebih dahulu, kemudian akan kembali ke simulation. Kita akan coba melakukan pengiriman ulang ya. Apakah masih error? Dan setelah dicoba lagi ternyata tidak terjadi error ya, dan bisa langsung lanjut ke switch yang ada di lab 2 dan lanjut ke PC 4. Nah, setelah lanjut ke PC 4, teorinya akan kembali lagi ke PC 1. Nah, itu yang kita lihat, kembali ke switch yang ada di lab 2, kemudian kembali lagi ke router, lanjut kembali ke switch yang ada di lab 1, dan lanjut ke PC 1. Artinya koneksinya berhasil ya. Oke, setelah itu kita akan lanjut untuk yang kedua, skenario yang kedua. Jadi kita mulai dari PC 2 yang mana ini ada default gateway-nya, kemudian menuju ke PC 5 yang tidak punya default gateway. Oke, kita akan lanjut. Apakah ini bisa naik ke router atau tidak? Kita coba next. Nah, ternyata bisa ya untuk naik ke switch-nya. Tapi apakah bisa naik ke router? Ternyata bisa juga. Dan ini sepertinya ada error seperti tadi ya. Terdapat kesalahan yang tidak diketahui. Tapi ini sebenarnya hanya bug saja. Atau mungkin ada kesalahan dalam langkah-langkahnya. Tapi jika dicoba lagi, seharusnya maka akan langsung bisa. Ya, akan langsung dikirim ke PC 5 ke destinasinya. Nah, tapi kenapa ini di PC 5 kok tiba-tiba ada X-nya? Karena tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Alasannya karena PC 5 tadi tidak punya default gateway ya. Artinya tidak bisa menghubungi router yang ada di tengah tadi. Oke, akan kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba untuk membuat video lagi dari PC 3 ke PC 6.
Baik, untuk dari PC3 ke PC6, kita akan langsung coba next. Nah, ternyata dari PC3 ke PC6 ini langsung terjadi error ya di PC3-nya. Jadi belum naik ke router sudah error duluan. Ini terjadi karena memang PC3 ini tidak terhubung dengan routernya karena tidak memiliki default gateway. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini adalah jika kita ingin melakukan koneksi antara dua network yang berbeda, maka kita memerlukan default gateway. Mungkin sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.